Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Untuk materi kita hari ini yaitu gizi baik anak sehat. Pentingnya asupan gizi seimbang untuk pertumbuhan yang optimal. Bersama saya Miari Adeline Kuswardani, MPD. Apa sih gizi seimbang? Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal secara teratur. Gizi seimbang yaitu apabila asupan makanan cukup secara kuantitas, kualitas, dan mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tujuannya agar kesehatan tubuh itu terjaga, pertumbuhannya sempurna, terutama untuk anak-anak, zat gizi tersimpan, dan aktivitas dan fungsi sehari-hari berjalan optimal. Jenis zat gizi itu sendiri, zat gizi penghasil energi seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan zat gizi pembangun sel seperti protein. Zat gizi pengatur yaitu vitamin, mineral, dan air. Mengapa gizi itu penting untuk anak? Gizi sangat penting bagi anak usia dini karena mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kognitif, kesehatan mereka secara keseluruhan, dan mencegah stunting atau masalah gizi lainnya. Asupan gizi yang cukup dan seimbang pada masa ini akan menjadi fondasi kesehatan dan kesejahteraan anak di masa depannya. Nah, jadi gizi yang baik merupakan investasi penting untuk kesehatan dan masa depan anak usia dini. Dengan memberikan makanan yang tepat dan seimbang, orang tua dapat membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan bahagia. Bagaimana cara memenuhi gizi seimbang? Untuk memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang, konsumsilah beragam jenis makanan dari semua kelompok makanan, termasuk karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Perhatikan juga porsi makannya, waktu makan, serta keamanan dari pangan tersebut. Nah, tips untuk mencapai gizi seimbang, pertama itu konsumsilah aneka ragam makanan sehat, makanan yang diolah sendiri, tidak fast food, tidak instan, dan tidak adanya tambahan makanan pengawet. Kemudian yang kedua itu batasi makanan manis, asin, dan berlemak. Terus perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. Cukup minum air putih, lakukan aktivitas fisik di dalam maupun di luar ruangan, dan selalu jaga kebersihan diri maupun lingkungan. Pola makan sehat. Pola makan sehat itu seperti apa sih? Pola makan sehat merupakan kebiasaan mengkonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi sesuai kebutuhan tubuh. Hal ini mencakup berbagai jenis makanan dari berbagai kelompok seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, protein. Protein ini ada dua, protein hewani dan nabati. Protein hewani ini seperti ayam, daging, telur. Kemudian kalau protein nabati yaitu dari kacang-kacangan seperti kacang kedelai atau olahannya. Kemudian produk susu atau alternatif lainnya. Pola makan sehat juga memperhatikan porsi dari makanan yang kita konsumsi, waktu makannya, dan menghindari makanan olahan berlebihan, serta cukup konsumsi cairan seperti air mineral atau air putih. Oke, sekarang kita masuk di tugas mandiri. Jadi tugas ini saya meminta kepada kalian untuk membuat menu satu hari yang bergizi dan seimbang untuk anak usia dini, usia 4-6 tahun, beserta makanan selingan dan jadwal pemberiannya. Saya kasih contoh satu menu dalam satu hari ya. Kalian boleh modifikasi menu itu dengan menu yang kalian pilih. Misal, di waktu pagi, sarapan pagi, anak usia 5 tahun makan sarapannya di waktu pukul 7.00 WIB dengan menu yaitu karbohidratnya nasi putih,
Protein hewaninya ada telur mata sapi, protein nabatinya ada tahu goreng. Untuk protein nabati ini menyesuaikan aja, kalau ada nggak apa-apa, kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi kalau untuk tugas ini lebih bagusnya lengkap ya. Nah, kemudian untuk sayurannya boleh bening bayam atau tumis-tumisan. Nah, kemudian untuk airnya, minumnya itu cukup air putih saja. Nah, kalau untuk sarapan pagi, bagusnya anak tidak diberi konsumsi manis. Karena kalau anak pagi sudah mengkonsumsi manis, itu gula darahnya akan meningkat. Kemudian anak akan aktifnya tidak waktunya tidak lama tapi hanya sementara. Jadi saat kadar gulanya turun, anak kembali lemas. Nah, jadi kita usahakan untuk sarapan pagi itu anak tidak mengkonsumsi makanan yang manis ataupun minuman yang manis. Nah, kemudian untuk selingannya boleh berupa buah, puding buah, atau makanan-makanan ringan yang kita olah sendiri. Nah, di waktu selingan ini boleh kita berikan makanan yang manis karena makanan manis ini sifatnya untuk gula darah itu sifatnya tidak lama dan proses penyerapannya tidak begitu lama ya. Jadi saat anak itu sudah masuk jam makan siang, anak itu sudah merasa lapar kembali. Nah, untuk makan siangnya sekitar jam 12.00 WIB sampai jam 1.00 WIB atau 13.00. Nah, boleh kita berikan lagi karbohidratnya berupa nasi, kemudian proteinnya daging ayam atau di sop boleh. Kalau di sop itu kan satu menu ada semua ya, seperti sayuran dan proteinnya. Boleh ditambahkan protein nabatinya berupa tempe goreng. Kemudian untuk cairannya sama air putih. Nah, kemudian pemberian makanan selingannya di sore hari kita berikan di pukul 15.00 WIB atau sampai 16.00 WIB maksudnya. Nah, pemberian itu berupa selingan. Selingan itu sama kayak selingan yang sebelumnya, boleh buah, boleh puding, boleh bolu. Nah, dan tetap air putih itu jangan lupa ya. Nah, kemudian untuk makan malamnya itu kita pemberian makannya boleh di jam 6 sampai jam 7 malam. Pemberian makanannya sama dengan pemberian makanan pagi dan siang, adanya karbohidrat, protein, sayur, seratnya ya, itu harus dan penting. Nah, kemudian air putih kembali. Nah, itu salah satu contoh menu satu hari untuk anak usia dini. Nah, tugas kalian membuat menu tersebut bervariasi dengan 6 unsurnya terpenuhi, 6 kelompok yang karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan buah itu harus terpenuhi dalam satu hari. Oke, tugas ini nanti diserahkan saat pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Baiklah, untuk materi hari ini dapat saya simpulkan bahwa gizi seimbang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal untuk anak usia dini. Dengan menjaga pola makan yang sehat dapat mencegah penyakit dan stunting ataupun masalah gizi yang umum terjadi pada anak. Dengan membiasakan pola makan sehat dan bergizi sejak usia dini akan memberikan dampak besar untuk masa depan anak. Baiklah, selesai sudah materi kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dan jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.